bahwa katanya kalau sering memakai bra ketat itu saat tidur bisa memicu kanker payudara. Ini anggapan dokter gimana? Penggunaan Ya, deodoran mitos atau antiperspiran di ketiak. antiperspiran ya. Betul, itu bisa menyebabkan kanker payudara karena menutup pori-pori. Ini tuh benar atau enggak itu? Ya belum terbukti benar sih, ya gitu. Yang penting memang ya yang aman ya, tidak berlebihan gitu ya. Tentu memang antiperspiran ya, kemudian juga deodoran ya sangat membantu sekali ya. Kita tidak enak lah kalau bau badan gitu ya. Tapi dalam pemakaian yang normal gitu sebetulnya aman sih ya. Asal memang deodoran itu memang sudah terjamin keamanannya. Tidak perlu khawatir sih. Jangan berlebihan lah gitu ya. Jangan berlebihan gitu ya. Tapi Dok. kalau bawa badannya berlebihan gimana? Oh iya. Namanya toge. Iya betul. Ada juga yang bilang toge ini bisa membesarkan payudara. Itu gimana, Dok? Gimana nih dokter? Kedelai Kedelai plus toge. Plus toge ya. atau fakta? Ya. Katanya kalau makan makanan yang dibakar, Betul. misalnya kayak sate atau ayam bakar itu bisa menyebabkan atau memicu kanker payudara. Mitos atau fakta, Dok? Nah, memang sisa-sisa pembakaran, zat pembakaran itu kan sisanya kan dioksin ya. Dioksin ini menyebabkan kanker memang. Tapi dioksin yang dosisnya tinggi tentu ya. Kalau sate ayam bakar sih Telah hadir bersama kita Dr. Denny Joko Purwanto, dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Halo dokter. halo. Gak bosan Apa kan dok? kabar? Senang ketemu kita? sekali kita bisa menyapa sahabat Merdeka. Benar ya, ketemu lagi ya dulu ya bersama dengan Dr. Denny. Kemarin kita ngomongin soal kanker payudara di World Breast Cancer Month, betul. Nah sekarang kita akan bahas soal mitos-mitos itu. Karena banyak banget dok yang berseliweran di masyarakat gitu. Akhirnya jadi informasi yang gak benar gitu kan dok. Ya, betul. Nah ada juga nih mitos yang bilang walaupun sebelumnya udah kita bahas ya dok. Tapi aku mau coba ingetin lagi gitu. Katanya kalau seandainya tidak menyusui bisa menyebabkan kanker payudara. Itu kan mitos fakta dokter. Iya, tentu mitos ya. Mm-mm. Jadi memang walaupun wanita itu menyusui bukan berarti jaminan tidak terkena kanker payudara ya. Walaupun secara teoritis wanita yang menyusui itu merupakan menurunkan faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, mereka wanita yang memang ya tidak bisa menyusui ya tidak perlu khawatir juga akan terkena kanker payudara. Tapi juga jangan wanita yang menyusui wah pasti ini nggak kena kanker payudara. Tidak juga ya, itu merupakan faktor risiko saja. Oh, menurunkan bukan berarti Menurunkan. nggak kena gitu Iya, ya. betul. Oke, nah kalau juga anggapan bahwa kanker payudara itu hanya menyerang pada wanita dan pria itu tidak akan terkena kanker payudara, mitos atau fakta dokter? Iya, memang mitos ya. Karena memang kanker payudara tentu yang paling banyak pada wanita ya. Laki-laki pun bisa terkena ya kanker payudara pada pria ya. Yang sering pada pria itu disebut ginekomasti ya. Itu tumor payudara sebetulnya jinak ya. Payudara laki-laki besar ya karena hiperesteronisme itu ya bisa juga. Tapi memang bisa terjadi pada pria walaupun terbanyak tentu kanker payudara pada wanita. Perempuan. Nah dok kan tadi juga bilang laki-laki juga ada loh ya kan resiko terkena kanker payudara. Tapi dari segi bentuk kan beda ya dok. Bagaimana cara untuk misalnya membedakan atau mungkin ciri-cirinya apa aja sih kalau laki-laki ini terkena kanker payudara dok? Sebetulnya sama saja ya dengan wanita adanya benjolan ya. Memang payudara pria itu semakin berusia tentu semakin besar ya karena memang pria sudah berusia itu lemaknya banyak ya biasa ya, gitu ya. Kemudian tuh suka membesar payudaranya yang disebut ginekomasti ya. Nah tapi jangan khawatir ya kalau ada tanda-tanda benjolan ya kelainan kulit atau puting payudaranya itu seperti eksim ya itu juga merupakan satu tanda-tanda adanya tumor atau kanker payudara pada laki-laki. Jadi sebenarnya laki-laki juga harus melakukan sadari ya. Iya. Lebih mudah kan kecil payudaranya. Ya, seperti wanita kan besar ya. Berarti lebih sulit. gejalanya sama juga ya dok Sama ya? juga. Membedakan gitu. Benjolannya akan lebih terlihat laki-laki itu Lebih dibanding mudah ya kan kecil ya payudaranya tidak perlu. Wanita kan sulit ya. wanita. Sulit untuk merabanya, kelihatan. iya.
Oh, oke dok. Terus juga katanya nih dok, ada anggapan bahwa katanya kalau sering memakai bra ketat itu saat tidur bisa memicu kanker payudara. Ini anggapan dokter gimana? Ya tentu mitos ya. Yang penting itu penggunaan bra ya, kemudian bagaimana kita hidup nyaman ya. Tentu ada beberapa wanita yang lebih suka ya tidak memakai bra pada waktu tidur ya, karena kan nafasnya mungkin bisa lebih lega ya. Tapi pada hal-hal tertentu, misalnya ada juga sih kadang-kadang suka menginginkan ya lebih nyaman gitu pakai bra gitu, tidak apa-apa sebetulnya sih, tidak perlu khawatir ya. Kalau terlalu ketat itu nggak berbahaya juga? Ya tidak berbahaya tapi tidak nyaman kan. Ya nggak enak nafasnya nanti ya gitu. Oke, benar. Pilihlah yang nyaman ya, itu saja sih yang penting. Nah juga mitos lainnya nih dokter, katanya penggunaan deodoran atau antiperspiran di ketiak. Antiperspiran, ya. Betul, itu bisa menyebabkan kanker payudara karena menutup pori-pori. Ini tuh benar atau enggak itu? Ya belum terbukti benar sih ya gitu. Yang penting memang ya yang aman ya, tidak berlebihan gitu ya. Tentu memang antiperspiran ya, kemudian juga deodoran ya sangat membantu sekali ya. Kita tidak enak lah kalau bau badan gitu ya. Tapi dalam pemakaian yang normal gitu sebetulnya aman sih ya, asal memang deodoran itu memang sudah terjamin keamanannya, tidak perlu khawatir sih. Jangan berlebihan lah gitu ya. Jangan berlebihan gitu ya. Tapi kalau bawa badannya berlebihan gimana? Oh ya, memang saya beberapa kali itu mengajarkan ya pada dulu saya sebagai pelatih ya di suatu supermarket gitu, satu penampilan ya. Jadi cobalah jangan terlalu enggak enak baunya ya. Tapi jangan terlalu wangi juga. Kalau terlalu wangi juga nanti customer bingung juga gitu ya. Salah fokus jadinya. Iya, salah fokus ya. Enggak apa-apa, mudah-mudahan sehat. Nah, pokoknya kalau misalkan udah mulai bau, jangan deodoran lagi, mandi aja udah gitu. Itu udah pilihan paling bener ya tuh. Iya, paling betul. Jaga kesehatan dan kebersihan ya. Benar. Jadi kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Nah, terus juga tadi sih menarik ya, pas episode sebelumnya kan Ratu sempat singgung tempe ya dok ya. Tapi ini juga ada anggapan katanya toge. Iya betul. Nah, ada juga yang bilang toge ini bisa membesarkan payudara. Itu gimana dok? Gimana nih dokter? Kedelai plus toge. Plus toge ya, kecambah ya. Nah, memang zat-zat yang ada di dalam kedelai ya, kemudian juga toge atau kecambah itu memang fitoestrogen ya. Justru memang kita kan suka ya kalau memang estrogen itu kan bisa bikin awet muda buat wanita ya, kulitnya lebih kenceng gitu ya. Nah oleh karena itu memang tidak ada sih suatu fakta gitu bahwa kecambah atau toge itu membesarkan payudara ya. Oh memang itu payudara kita tuh memang udah proporsional lah dari Tuhan ya gitu. Kalau ya memang badannya segitu ya dapatnya segitu payudaranya ya. Kalau badannya besar ya dapatnya besar ya, itu wajar sih ya. Oke. Tidak perlu khawatir lah ya. Jadi itu mitos dong. Mitos betul ya. Kita sudah dikasih Tuhan secara proporsional lah semuanya ya. Kecantikan udah dikasih dari Tuhan semuanya. Aduh. Dan mungkin kalau kita makan toge jadi plusnya itu bisa tambah lebih cantik ya, gitu ya dok. Tentu zat-zat bergizi ini seperti kacang kedelai, tahu, tempe, ya susu kedelai, ya kecambah, toge itu makan yang sehat, apalagi segar ya. Mudah-mudahan dietnya bergizi ya, tambah muda, tambah cantik, tambah semangat, tambah bahagia lah. Kulitnya glowing gitu ya. Minimal kalau minimal kalau misalkan dia nggak membesarkan payudara, bikin kulit glowing gitu. Iya. Kulit glowing itu bukan dari hanya ada kecambah aja, ya suasana hati. Oh betul dok. Ya suasana hati, olahraga, istirahat cukup, nah itu. Ya. Karena juga kalau kita stres itu juga bisa kepicu dari kulitnya, dari wajahnya, kusut ya dok. Ya. Stres itu memang sumber segala penyakit ya gitu. Itulah yang menyebabkan saat ini tuh yang namanya tuh psikosomatis yaitu ya dari stres itu ya. Kendalikan stres itu yang paling penting. Stres penyebab kanker juga nih stres nih. Semuanya tadi kata dokter segala penyakit gitu ya dok. Iya. Si stres ya ini. mudah-mudahan sih kita kan juga beribadah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, sudah ada yang ngatur semuanya.
Benar Yang juga. penting kita berusaha. Itu Iya, cara untuk betul. mengelola stres itu ya. Menyerahkan semua ke Tuhan. Semuanya sudah ada jalannya. Ya. Nah, kita lanjut juga nih dokter nih. Di masyarakat juga banyak yang berpikir kalau pukulan atau benturan keras pada area payudara ini bisa memicu kanker payudara. Nah, apakah benar itu dokter? Atau justru makanan pemicunya, bukan karena pukulan benda keras ini? Ya, betul ya, Mbak Ratu, sahabat Merdeka semua ya, jangan khawatir. Begini ya, diet juga ya tentu yang selama ini seimbang, sehat, tidak perlu khawatir, semua baik ya. Kemudian pukulan sih, ya tentu saja kalau pukulan-pukulan kerasnya menyebabkan memar ya gitu. Ya kalau memar kan nanti timbullah suatu cairan ya atau infeksi, abses ya gitu. Tapi ya kalau siapa sih yang mau dipukul juga kan gitu kan. Ya kalau benturan-benturan dalam hal ini mungkin ya bagi wanita yang memang misalnya melakukan olahraga bela diri gitu ya, aman sih. Ya selama memang pukulan-pukulan itu, benturan-benturan itu dalam kaidah yang memang masih wajar lah gitu ya. Itu sih nggak perlu khawatir ya. Kalau ada benturan keras kemudian terasa nyeri apalagi bengkak ya silahkan diperiksakan saja. Mudah-mudahan itu bukan suatu penyebab dari kanker. Nah, ini Oke. inget apa ngomongin soal benturan-benturan ya. Jadi inget nih kata orang tua gitu. Katanya rajin-rajin untuk pijat payudara itu bisa mengurangi resiko kanker, Dok. Gimana itu pijat payudara itu? Tentu ya, kalau orang dipijat payudara kan tahu ya. Nah, banyak sekali tuh ya datang wanita itu, dokter, ini pemijat saya tuh merasa nih ada benjolan. Saya sih nggak merasa, tapi tukang pijat saya kok merasa gitu ya. Lalu periksa, oh ya betul Bu, mungkin Ibu kurang teliti ya, sehingga ketahuan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang waktu pijatan-pijatan itu terasa ada suatu kelainan ya. Jadi memang tidak perlu khawatir ya. Memang pijat itu bukan berarti menghilangkan ya risiko kanker payudara, tapi ya memang tentu manfaatnya adalah selain untuk meningkatkan sirkulasi kan tujuan dari massage itu ya, kemudian juga relaksasi dan tentu kalau ada satu kelainan bisa ditemukan. Ya. Jadi untuk mendeteksi. Tapi ya, kalau Dok. untuk mengurangi resiko bisa nggak itu? Iya, belum ada bukti sih. Mitos. Ya, mitos Oke, ya. kita Tapi ya tulis ya. tentu massage itu bisa meningkatkan sirkulasi darah, ya itu. Oh, benefitnya Bermanfaat, ada. benefitnya, ya. Betul. Lebih rileks. Relax, Apakah ini artinya ya. kita harus sering-sering massage? Boleh sih itu kayaknya ya. Kalian kita biar nggak stres gitu. Biar Ya, nggak stres, biar nggak betul. stres, ya. Nah, sekarang kita juga mau nanya ini dokter. Ada yang bilang kalau makan ayam potong atau makanan instan itu akan menyebabkan kanker payudara. Nah, ini yang sering kedengeran dari dulu sih ya, Betul, soal betul, ayam betul, potong betul. ini. Katanya ayam karena disuntikan atau apa, itu menyebabkan kanker payudara. Karena itu ada hormon-hormon pada ayamnya katanya. Iya. Yang menempel gitu dan akhirnya kita makan gitu ya tuh. Benar. Apakah benar tuh mengonsumsi ayam potong bisa menyebabkan kanker payudara? Begitu juga dengan mie instan. Iya, memang gini ya. Kita tuh suka cari ayam kampung ya gitu ya. Untuk makan kita lebih sehat ya. Saya kasihan juga orang-orang bule sama orang-orang Eropa tuh nggak ada ayam kampung sana ya. Ayam boiler semua ya. Bener, gitu. ayam bule semua bukan ayam kampung. Ya sampai sekarang sih tidak terbukti benar ya. Karena memang ayam-ayam boiler itu ayam-ayam potong. Ya kita tuh sudah kemajuan-kemajuan teknologi ini ya itu kan bio engineering ya dari makanan kita ya. Sudah ada ayam potong, ayam petelur, udah rasnya tuh berbeda ya. Jadi mengapa sih dia cepat besar? Ya memang rasnya memang cepat besar ya. Jadi memang bibitnya juga maksudnya orang ayam kampung nggak bisa besar ya gitu. Tapi jangan khawatir ya karena memang rasnya sudah besar sehingga cepat ya gitu. Adapun makan-makannya sih biasa aja sih. Yang penting tidak berlebihan itu sih ya. Kemudian zat-zat pewarna ya. Zat-zat kemudian zat-zat pengawet ya. Selama itu dalam konsentrasi yang wajar sebetulnya sih aman ya. Karena kadang-kadang juga orang bertanya mecin.
mie instan ya gitu. MSG. MSG ya, monosodium glutamat ya. Monosodium glutamat itu kebanyakan natriumnya kan gitu. Ya itulah yang menyebabkan ya pusing gitu ya. Tapi apakah itu karsinogen? Tidak ada juga ya gitu. Mie instan ya. Mie instan tuh sebenarnya mie-nya dikeringkan sehingga awet gitu ya. Itu yang penting sih ya. Tapi ya memang kan kadang-kadang ya kita juga kan tidak terlalu sering-sering ya makan mie instan gitu ya, kecuali orang-orang yang Dokter omelin dok, dia suka banget makan mie instan. sama saya juga. Kalau lapar bagaimana? Daripada saya sakit perut ya, Nah sakit bener itu tapi paling kan cepat. tidak sering ya gitu. Tidak apa-apa ya, yang penting dalam keadaan yang wajar. Gak berlebihan Tidak ya ada dok. berlebihan. Kalau dalam pendapat saya sih saya wajar dokter. Ah, Saya wajar banget kok. Ya. Saya kalau lagi lapar doang. orang Indonesia makanya kan nasi, pecel gitu ya. Nasinya pakai minyak pakai nasi lagi. Iya, pakai nasi ya. Memang orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak makan namanya. Bener-bener Betul, setuju betul. dokter. Masuk angin deh. Nah dok, juga ada katanya ya, yang wanita tuh katanya takut melakukan pemeriksaan kanker payudara ini karena katanya kalau nanti dioperasi malah si kanker ini menyebar. Itu gimana dok penjelasannya? Nah, memang seringnya tuh takut kita memeriksa. Kenapa? Tahu ketahuan penyakitnya. Padahal di waktu ketahuan dini itu justru ada yang lebih baik. Yang lebih baik terapinya akan sangat membantu sekali untuk kesembuhan. Ya, itu yang penting sih. Kemudian juga kalau kita melakukan prosedur ya payudara ya. Saya selalu tuh kalau kepada pasien tuh namanya tuh informed consent. Informasi yang baik, consent, persetujuan yang baik. Artinya apa sih manfaat dari suatu tindakan terapi? Baik itu obat, operasi ya. Apa resiko, apa efek samping yang akan terjadi ya. Karena seringnya setelah diberikan informasi itu pasien tidak mengerti bahwa setelah tindakan itu ada terapi-terapi lanjutan ya. Kalau seorang datang gitu ya, ibu harus dilakukan nih entahlah biopsi atau pengangkatan tumor. Ibu, kalau nanti ini misalnya itu adalah suatu sugestif ya atau khawatir ganas, kita harus melakukan biopsi atau operasi. Ibu kalau betul-betul ganas harus dilanjutkan terapinya. Ya. Ibu harus kontrol teratur supaya mendapatkan kesembuhan. Yang terjadi apa? Setelah ketahuan diagnosisnya takut. Dia kabur tuh. Nggak kembali lagi. Nah, setelah cari pertolongan gitu ya, cari alternatif gitu. Nanti sudah timbul lanjut atau timbul penyebaran baru datang lagi tuh ke dokter. Nah, dokter ini gara-gara operasinya nih, gara-gara biopsinya nih. Ya, gitu. Padahal itu mitos sama sekali ya. Tentu dokter akan melakukan suatu tindakan yang do no harm, tidak akan merusak ya. Akan justru adalah untuk dalam rangka diagnosis dan penyembuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir untuk periksa. Jangan khawatir untuk periksa. Dan kalau ada kelainan cepat sedini mungkin. Itu yang susah itu. Iya. Karena orang kan takut ya dokter. Betul, Nah justru mereka kembali waktu mereka udah mulai parah. Ya, udah mulai parah. Jangan. Oleh karena itu berilah informasi yang baik ya, sehingga pasien tahu mengerti betul akan manfaat suatu tindakan medis dan apa resiko dan efek-efek sampingnya itu dijelaskan, sehingga justru dengan penjelasan itu pasien tidak akan takut dan pasien akan mengerti dan akan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan pedoman medis yang akan menjadikan suatu kesembuhan. Oke, nih next soal keturunan dokter. Kalau misalkan neneknya punya kanker payudara, ibunya punya kanker payudara, anak perempuannya kemungkinan besar juga punya kanker payudara nggak tuh dokter? Nah, memang kanker payudara itu bukan suatu penyakit yang diturunkan. Oke. Ya, tapi memang ada mutasi-mutasi genetik yang memang diturunkan. Walaupun mutasi-mutasi itu genetik tersebut diturunkan, tapi belum tentu dia terkena kanker. Karena selain dari mutasi genetik itu epigenetik lingkungan berpengaruh juga ya, pola hidup berpengaruh juga. Ya, itu semuanya oleh karena itu harus hidup sehat. Bukan hanya wanitanya saja, anak-anak prianya pun juga. Ya. Misalnya ya, apakah perlu sih genetic testing ya pada mereka
yang punya keluarga kanker. Dilakukan kepada pasangan gitu, misalnya sebelum menikah, calon pasangannya diperiksa dulu, kamu punya penyakit apa nih di keluarga untuk diturunkan nanti kepada anak-anak kita gitu kan. Nggak ya, yang penting memang walaupun ada mutasi-mutasi yang kita temukan belum tentu ya. Oke. Ada mutasi-mutasi itu yang ya sifatnya ya memang tidak perlu dikhawatirkan ya, karena yang menyebabkan kanker itu bukan hanya mutasi dari genetiknya tapi lingkungannya juga. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita diperiksa gitu ya, ada mutasi gen yang seperti BRCA1, BRCA2 seperti Angelina Jolie gitu. Ya. Udah terkenal sekali itu ya. Jangan khawatir, kita belum tentu terkena. Ya gitu. Yang penting kalau sudah tahu ya kita harus periksa sedini mungkin ya. Kadang-kadang memang ada faktor-faktor tertentu, misalnya kanker payudara pada usia muda di bawah 40 ya. Pada kanker-kanker payudara yang bilateral kiri kanan, atau kanker-kanker payudara yang disertai dengan kanker dari kandungan, ovarium ya. Atau jadi misalnya pada hal-hal tertentu, misalnya triple negative breast cancer itu ya. Itu kadang-kadang dokternya bilang, "Ibu, beri saya genetic testingnya gitu, mutasi BRCA-nya gitu." Bukan berarti anak-anaknya nanti juga akan menjadi ya. Tapi memang kalau ada mutasi BRCA 1 2 di orang tuanya, anak-anaknya juga harus hati-hati saja. Itu saja sih. Enggak menurun gitu ya. Jangan khawatir ya. Kalau kita misalnya punya pacar nih, ibunya kanker payudara, jangan khawatir, enggak apa-apa itu. Ya, jodoh itu. Iya, benar-benar. Jangan khawatir, jaga kesehatan ya. Iya, Yang iya, penting iya. antisipasi diri Antisipasi sendiri ya. Laki-laki juga jangan ibu saya jangan saya kena kanker prostat lagi ya. Iya benar juga kan. Iya ya. Ketakutan. Memang kanker hanya wanita saja. Laki-laki juga bisa ya. Betul. Nah dok, ini soal kanker payudara gitu ya. Banyak orang yang terkena kanker payudara, tapi akhirnya tadi dokter cerita juga setelah tahu dia takut menghilang. Menghilangnya ini dia bisa juga karena cari pengobatan herbal alternatif yang lain kayak gitu ya dok. Nah katanya dengan herbal atau mungkin alternatif bisa lebih sembuh gitu, lebih cepat ya kan dok. Nah dokter gimana ini mandang soal alternatif ini? Terapi ya. Memang segala sesuatu itu tanyakanlah sesuatu pada ahlinya. Kalau tidak kerusakan gitu ya. Nah, tentu di bidang kanker ya itulah yang ahlinya adalah di bidang medis ya, dokter-dokter onkolog ya gitu ya. Nah, ada beberapa terapi alternatif kadang-kadang orang mencari gitu ya. Nah, selama itu memang tidak meninggalkan terapi-terapi medis yang sifatnya komplementer, itu tidak apa-apa. Misalnya ya, dia melakukan terapi-terapi ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dinasihatkan oleh dokternya. Tapi dok, saya bisa nggak mengusahakan ya hidup sehat, makanan-makanan yang sekarang ini lebih segar, ya lebih bergizi gitu ya. Kadang-kadang ada makanan-makanan Indonesia tuh yang memang sangat bisa sekali ya untuk prevention. Nah, ada namanya chemoprevention, itu artinya makanan-makanan Indonesia yang memang bisa menjadi suatu obat ya. Rempah-rempah itu obat ya. Dulu orang kalau makan nasi goreng itu pakai kunyit kan. Nah itu sekarang dibikin obatnya namanya biokurkum ya, katanya bisa mencegah kanker ya. Padahal sekarang kita makan nasi goreng obat pakai bumbunya instan ya. Padahal tuh kunyit tuh obat tuh ya. Nah, bumbu-bumbu rempah-rempah ya, wortel itu ya, karoten, beta karoten itu chemoprevention ya. Jadi memang kalau untuk komplementer silahkan, tapi jangan meninggalkan kaidah-kaidah medis. Kalau nanti mencari pertolongan alternatif terapi ya, tapi meninggalkan medis, nah itu yang berbahaya. Nah, jangan sampai lagi flu terus minum obatnya nggak diminum gitu, lu malah makan nasi goreng. Ini kenapa nggak minum obat? Ini obat. Obat, nasi goreng tuh obat ya. Ya saya juga senang ya kalau pulang kerja gitu ke dapur masak gitu, itu hobi itu. Ya. Waduh, penting ternyata dokter hobi masak nih. Masak dan olahraga emang. Hebat banget ya. Iya. Emang harus seimbang ya, kerja sehat, olahraga ya dok. Iya, kadang-kadang ya memang ini ya kita tuh banyak godaan tuh. Ya. Instan sekarang tuh kan. Dulu kan kita pulang ke dapur. Sekarang kan susahnya Gojek ya. Tinggal buka handphone. Ya gitu. Pesan-pesan. Anak-anak, kasihan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak terdidik untuk masak sendiri ya itu.
paling penting, apalagi nanti hidup sendiri ya, harus bekerja di luar gitu ya. Yang penting sekali itu ya. Terapi masak, olahraga ya itu. Dan penggunaan herbal dengan medis juga harus seimbang ya dok ya, tanpa Iya, meninggalkan tanpa peran meninggalkan peran medis gitu. medis ya, memang banyak sekali ya sekarang pakai obat-obatan tuh ya, kurkum itu kurkuma ya itu ya, padahal itu ya, bayangin orang Eropa ke Indonesia cari rempah-rempah, Iya. Kalau sama mereka menjajah ya rempah-rempah. obat itu Betul. ya. Ini ngomongin rempah-rempah aku baru inget tiba-tiba ting gitu kan. Dok katanya kunyit putih bisa mengurangi resiko kanker payudara atau bahkan mencegah kanker payudara. Benar dok anggapan itu? Ya memang banyak penelitian ya, obat-obat kanker itu banyak ditemukan dari sebetulnya dari tumbuhan ya, seperti obat yang namanya itu taksan itu dari Vinca alkaloid ya, itu dari daun-daun ya di Amazon dulu. Kemudian kalau Jepang itu dari ganggam ya, itu ditemukan obat-obat misalnya seperti obat-obat yang baru gitu ya. Nah itu dari ganggam mereka ya, jadi memang keragaman hayati itu ya, apalagi negara kita, negara tropis dengan hutan yang begitu luas, sumber obat-obatan semuanya ya, termasuk juga kunyit ya itu. Bahkan sekarang kita lupa, nah yang diambil produknya oleh orang luar, dibuatlah biokurkum ya. Iya betul. Padahal kita Padahal itu rempah-rempah asli Indonesia itu. Berarti benar ya anggapan kunyit putih ini bisa untuk mencegah gitu ya dok? Ya sebetulnya ya terbukti betul sih belum ya, tapi memang tentu rempah-rempah itu akan menyehatkan kita ya, dan mencegah jadi kanker ya, itu imunologi kekebalan tubuh kita. Ya, tapi bukan berarti kalau kanker obatnya kunyit putih, enggak juga sih. Tetap harus ke dokter tetap dulu harus ya. Oke, seenggaknya kita tahu ya bahwa kalau misalnya mau sehat tuh harus sering-sering makan yang ada rempah-rempahnya gitu. Makanan sehat yang seimbang ya. Betul. Nah banyak juga yang masih percaya nih dokter kalau terakhir nih untuk meluruskan kesalahpahaman ya tentang kanker payudara. Agar masyarakat tuh tidak takut tapi juga tidak mau menyepelekan penyakit ini, dokter akan mengatakan apa nih kepada mereka? Ya, jangan khawatir ya. Penyakit kanker akan menjadi pandemi yang luas ya, oleh karena itu kita harus mencegahnya. Dan nomor satu untuk kanker itu baik di dunia dan di Indonesia itu adalah payudara ya. Oleh karena itu lakukanlah pemeriksaan sedini mungkin ya, ajarkan pada adik-adik kita, anak-anak kita, remaja memeriksakan sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri itu penting. Dan kemudian bagi wanita-wanita yang sudah memang berumur ya, gitu ya, lakukanlah pemeriksaan sedini mungkin dengan medical check up ya, pemeriksaan USG dan pemeriksaan mamografi sangat membantu sekali ya. Banyak kelainan-kelainan yang sekarang ditemukan itu dalam keadaan dini ya, sehingga memang mempunyai angka harapan kesembuhannya jauh lebih tinggi ya. Sekarang ini memang angka-angka untuk mortalitas, artinya angka-angka kematian ya dari kanker itu sudah menurun ya. Dan yang memang yang penting adalah bukan hanya umur panjang, tapi kualitas hidup kita yang sehat, yang baik ya, dan kita tidak sakit, itu yang penting ya. Oleh karena itu di dalam rangka bulan kesadaran payudara sedunia ini atau Breast Cancer Awareness Month ini, sahabat merdeka semua, ayo kita lakukan pemeriksaan sadari sedini mungkin. Ingat, hari ke-5 sampai hari ke-10 setelah haid, atau pada wanita yang sudah menopause, atur tanggal yang tepat supaya tidak lupa memeriksakan sadari yang seperti sudah saya terangkan pada podcast yang lalu ya, episode yang lalu ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Cerdik juga dokter ya. Ya, cerdik itu tadi ya. Cerdik itu artinya kita harus satu, cek kesehatan secara teratur ya, istirahat yang cukup ya, diet yang seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan, istirahat cukup ya, kemudian olahraga, kerjaan fisik ya yang seimbang, itulah yang menyehatkan kita. Dan yang paling penting K-nya, kendalikan stres. Tidak boleh stres. Itu yang wanita yang cerdik. Cerdik.
Tidak boleh stres. Ratu. Tidak boleh Iya, stres. cerdik dan cerdas. Cerdik dan cerdas, cerdik dan cerdas. Memang selalu diingatkan terus ya, jangan stres, jangan stres. Jangan stres. Gara-gara keseringan diingetin malah jadi makin stres. Oh, iya, tidak apa-apa. Enggak ya, Dok, Yang ya? penting kita bisa maju dengan stres itu ya. Kita lebih kreatif, lebih inovatif, ya lebih punya satu motivasi ya untuk hidup kita semuanya, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini juga makin seru nih, karena Lulu tuh punya mini games buat dokter nih. Nah, kita akan ke selanjutnya, Dok, mitos atau fakta nih, Dok, ya. Ini suka seru nih karena banyak banget perbincangannya di masyarakat tadi ya, Dok, ya. Yang pertama, mitos atau fakta, dokter? Kanker payudara hanya terjadi pada wanita. Mitos ya. Pada pria juga bisa terjadi walaupun tidak sebesar insidensnya atau kejadiannya pada wanita. Mitos. Oke, Dok, mitos atau fakta? Benjolan di payudara itu pasti kanker. Iya. Jangan khawatir. Tidak semua benjolan payudara adalah kanker. Jadi itu mitos ya. Mantap. Apalagi pada wanita-wanita muda ya. Itu sering terjadi kista, adenosis ya, mastodinia, mastalgia itu sebetulnya jinak. Tapi begitu ada suatu kelainan atau suatu terdeteksi yang tidak normal, cepat periksakan. Betul. Oke. Mitos ya jadinya ya. Mitos jadinya ya. Nah, next nih juga dokter. Mitos atau fakta, mamografi itu berbahaya karena radiasi. Ya, memang mamografi itu menggunakan sinar X, tapi sinar X itu kecil sekali ya dan tidak berbahaya sampai saat ini. Tidak ada data merupakan mamografi itu suatu penyebab dari kanker, tidak ya. Lakukan pemeriksaan, tidak perlu khawatir. Jadi mitos. Mitos. Oke, mantap. Nah, Dok, ini walaupun tadi udah disebutin ya, kalau payudara terasa nyeri berarti kena kanker. Ya, banyak juga, ada juga terjadi ya. Ini mitos ya. Memang banyak kelainan-kelainan payudara itu mastodinia atau mastalgia itu nyeri tapi bukan kanker ya. Nah, tapi kalau adanya suatu benjolan payudara yang disertai udah lanjut nyeri ya tentu itu menjadi suatu tanda dari kanker. Tapi tidak semua nyeri payudara itu adalah kanker ya, itu mitos. Nah, ini mitos atau fakta? Kalau sudah menyusui, tidak mungkin kena kanker payudara. Oke. Ya, memang menyusui itu adalah satu faktor perlindungan, menurunkan angka risiko. Tapi bukan berarti kalau wanita itu menyusui akan terhindar dari kanker payudara. Tetap lakukan pemeriksaan. Tapi jangan khawatir juga, apakah wanita yang tidak menyusui akan terjadi kanker payudara? Tidak juga. Jangan khawatir, itu Oke. mitos semuanya. Oke, mantap. Jadi kita udah tahu ya mitos. Nah, Dok, ini yang membuat orang juga banyak takut. Katanya kanker payudara ini tidak bisa disembuhkan. Mitos atau fakta Iya. sih, Dok? Mitos tentu ya. Kanker payudara dapat disembuhkan asalkan dia datang dalam keadaan dini. Ya, banyak sekarang kan angka harapan hidup, angka kualitas hidup dari kanker payudara sudah meningkat. Banyak tuh, ya. Jadi sekarang ya public figure kita ya, bahkan wanita-wanita yang mendirikan yayasan-yayasan untuk breast cancer awareness itu survivor ya. Sekarang mereka ya itulah hikmahnya bagaimana dia terkena kanker payudara, akhirnya dia menjadi orang survivor. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Akhirnya hidupnya malah lebih bermanfaat untuk orang lain. Benar-benar. Nah, dokter juga, kita kan dari tadi udah ngomongin mitos atau fakta gini ya. Jadi kanker payudara itu bukan akhir perjuangan, tapi awal dari perjuangan kita sama-sama. Bener banget. Awal perjuangan, bukan perjuangan, akhir ya. gitu. Nah, sekali lagi nih dokter nih. Mitos atau fakta, kanker payudara itu penyebabnya karena stres. Stres ini adalah sumber dari segala penyakit. Oke. Ya. Jadi jangan stres ya. Walaupun itu tentu mitos ya. Jadi kita stresor itu penting ya untuk supaya kita lebih maju. Tapi stres yang berlebihan yang tidak terkendali itu merupakan satu sumber dari penyakit ya. Kanker juga kalau misalnya itu menurunkan daya tahan tubuh kita karena stres ya, tentu akan memicu sel-sel yang abnormal. Oh, jadi half-half dong, jangan dibilang mitos juga. Iya. Oh, setengah mitos, setengah fakta. Enggak, ya.
Jadi memang tidak ada bukti berhubungan langsung, tapi kendalikan stres lah yang penting yang akan menjadi hidup kita sehat ya. Oke. Nah dok, ini kalau tidak ada gejala, udahlah nggak usah periksa apa payudara gitu katanya dok. Mitos atau fakta? Ya ini mitos ya. Jadi walaupun kita tidak punya satu gejala atau kelainan dari payudara, tetap pemeriksaan payudara minimal setahun sekali. Ya, sadari kemudian pemeriksaan payudara bagi mereka wanita yang di atas 35-40 sudah harus melakukan pemeriksaan medical check up itu setahun sekali payudaranya. Ya, yang mudah tentu ultrasound ya. Kalau diperlukan mamografi, sekarang sudah cukup banyak fasilitas kesehatan yang menyediakan alat-alat tersebut. USG dan mamografi sudah banyak tersedia. Jadi tidak ada lagi alasan keterlambatan untuk pemeriksaan dini dari kanker payudara ini. Apalagi sekarang itu sebetulnya screening. Bedanya deteksi dini dan screening ini begini. Screening itu dilakukan pada wanita-wanita yang sehat. Nah, screening dilakukan itu bisa secara massal malah. Ya, kita pemeriksaan mamografi nanti dibaca oleh dokter radiolognya apakah ada kelainan. Begitu ada kelainan langsung diperiksa ya. Itu screening. Tapi deteksi dini itu adalah pada mereka wanita-wanita yang sudah terdeteksi adanya satu kelainan. Sedini mungkin terdeteksi sehingga terapinya sedini mungkin juga lebih cepat dan akan membuat kesembuhan. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Nah di umur berapa kita tuh harus mulai screening ini dokter? Apakah di umur saya dan dulu ini juga sudah harus mulai screening? Harus ya, sejak wanita itu remaja, sejak dia mulai haid ya itu harus memeriksakan sadari ya. Jadi begitu ada satu keluhan kelainan cepat ya. Tapi khususnya pada wanita-wanita yang sudah lebih dari 35-40 harus tahun sekali minimal lakukan pemeriksaan check up ya untuk payudaranya baik USG ataupun mamografi yang sangat mudah sekali didapat atau dijangkau. Tapi memang pemeriksaan dini seperti Mbak Lulu, Mbak Ratu ya, sahabat merdeka semua ya, tetap ya deteksi dini screening harus dilakukan ya sejak kita remaja sampai selanjutnya. Periksa ya. Periksa. Periksa ya, ayo kita periksa. Dokter ini terakhir, mitos atau fakta. Katanya kalau makan makanan yang dibakar, misalnya kayak sate atau ayam bakar itu bisa menyebabkan atau memicu kanker payudara. Mitos atau fakta dok? Nah memang sisa-sisa pembakaran, zat pembakaran itu kan sisanya kan dioksin ya. Dioksin ini menyebabkan kanker memang. Tapi dioksin yang dosisnya tinggi tentu ya. Kalau sate ayam bakar sih makan aja enak itu ya, yang penting jangan berlebihan ya gitu. Saya juga lihat tukang sate itu ya kena asap sate itu nggak apa-apa gitu. Kalau yang gosong-gosongnya ya nggak enak ya. Kalau saya justru suka nih agak ya, gosong ya boleh aja sih tapi jangan banyak-banyak lah ya. Itu bukan gitu. karsinogen kayak gitu. Iya kalau itu mengandung dioksin yang tinggi iya, tapi kalau ya sedikit sih saya rasa sih ya nggak enak juga sih ya, tapi ya jangan terlalu banyak lah gitu ya. Ya kadang-kadang juga ada yang suka well done ya, ada yang medium gitu ya, yang enak aja lah hobinya gitu ya. Yang penting intinya nggak boleh berlebihan. Iya jangan berlebihan ya gitu. Saya juga suka sih sate marang gitu. Enak lagi itu sate marang. Enak lagi, apalagi pakai lalapan gitu. Pakai Ya seimbang sambal lah, sih. pakai sambal seimbang lah itu ya. Makanan-makanan Indonesia bergizi semuanya. Oke deh. Jadi lapar nih sekarang. Kayaknya abis Ayo ini kita kita makan podcast sama-sama. langsung kita makan itu Ayo sate kita marang makan ya. sama. Nah ini udah Saya nggak mempromosikan masakan Indonesia ya gitu ya. Mau gudeg ya, mau apa? Pecel ya itu mah. Soto Soto juga. ya, mari kita kuliner Indonesia ya. Jadi kalau sama dokter jangan ngajakin makan sushi. nanti kita makan kuliner Indonesia ya dokter Iya, ya. makan kuliner Indonesia yang bergizi ya, mengandung rempah-rempah yang banyak. Yuk kita makan jengkol. Siap. Oke deh, ini Terima kayaknya kasih, kita terima harus kasih. makan aja kali ya. Kita akhiri podcast hari ini udah nggak terasa banget, kita 35 menit ngobrol hari ini sama dokter yang wow, isinya daging semua dari episode 1, episode 2. Dokter terima kasih udah hadir di podcast Sama-sama. Merdeka.
mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Merdeka semua. Oke, berarti kita lanjut hari ini langsung makan ya dokter Iya, ya. kita langsung makan sama-sama ya. Oke, baik. Masakan Indonesia yang mengandung rempah-rempah, bergizi dan bisa melindungi dari kanker ya. Siap. Ya, terima kasih dokter sudah Terima hadir di kasih. Podcast Merdeka. Sama-sama. Thank you, Mudah-mudahan selalu dokter. sehat, semangat dan berbahagia selalu. Oke, dadah sahabat Merdeka. Dadah sahabat Merdeka.